Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis data panel dinamis dengan menggunakan software Stata. Berikut ini adalah data yang akan digunakan untuk praktek analisisnya nanti. Datanya adalah data panel 33 provinsi selama 8 tahun terkait dengan variabel yang jadi variabel dependennya adalah PDRB real, kemudian jadi variabel bebasnya adalah populasi, investasi, dan indeks pembangunan manusia. Jadi topik yang diangkat sini adalah determinan dari PDB atau PDRB real ini. Untuk keperluan olah data dari Excel ini bisa di-copy semuanya, termasuk variabel keterangan cross-section dan time series-nya. Di-copy semua seperti ini, kemudian beralih setelah itu ke Stata. Selanjutnya di Stata, data yang tadi sudah di-copy bisa dimasukkan ke dalam data editor. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa variabel keterangan lokasi, yaitu provinsi ini adalah masih berupa string, ya, warnanya merah. Oleh karena itu, nanti perlu disesuaikan ini menjadi ukuran atau variabel yang bisa dikenali sebagai objek time series, objek cross section di Stata. Kita gunakan fungsi encode untuk variabel string tersebut, yaitu provinsi. Kemudian di belakangnya dari variabel provinsi ini generate misalkan suatu variabel baru yang namanya prof. Nah, kemudian variabel prof ini bisa dilihat ya, ini adalah variabel yang isinya sama persis dengan provinsi, tapi berwarna biru, dan di sini bisa digunakan untuk sebagai keterangan lokasinya. Lanjutkan dengan set data panel, ya, xtset, prof, dan year. Nah, di situ muncul keterangan bahwa balance panel dengan year-nya itu dari tahun 2009 hingga tahun 2016. Nah, di sini semua variabel yang tadi dimasukkan dari Excel itu masih dalam satuan aslinya. Oleh karena itu, perlu dibuat variabel dalam satuan len untuk pemodelannya nanti. Jadi di sini ada 4 variabel yang perlu ditransformasi. Di komen ini bisa generate, misalkan yang pertama adalah L, real GDP. Ya, ini adalah len atau fungsinya log dari real GDP. Kemudian lanjutkan untuk variabel yang kedua, misalkan saya beri nama L population, ini adalah log dari population. Kemudian yang ketiga, misalkan L investment, ini adalah log dari investment. Kemudian yang keempat adalah LHDI, ini adalah log dari HDI. Oke, kemudian dari sini bisa dicek pada data editor ya bahwa sudah muncul variabel hasil transformasi len tersebut, dan itu yang nanti akan digunakan dalam analisis. Untuk analisis data panel dinamis itu masuk ke dalam menunya statistik, kemudian longitudinal atau panel data, kemudian dynamic panel data DPD. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang atas ini adalah Arellano-Bound estimation, ini adalah estimasi panel dinamis dengan pendekatan FDGMM atau First Difference GMM. Kemudian yang kedua ini adalah dengan pendekatan sistem GMM. Kita coba dulu dengan FDGMM ya, yaitu Arellano-Bound estimation. Nah, di sini muncul kotak di sini ya, masukkan tentu saja dependent variabelnya, yaitu L real GDP. Kemudian independent variabelnya ada 3, masukkan L population, L investment, dan LHDI. Nah, kemudian beberapa settingan ini, tapi kita ikuti dulu secara defaultnya ya. Lalu bisa klik OK. Nah, di sini muncul hasil estimasinya dengan menggunakan First Difference GMM ya. Nah, dari hasil estimasi yang muncul ini kita bisa lakukan pengecekan ya bahwa sekarang variabel bebasnya ada 4 karena ada satu lag dependent di sini. Dan selain itu ada 3 variabel bebas lainnya. Dan untuk kebaikan modelnya ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah validitas instrumen, kemudian yang kedua konsistensi, yang ketiga adalah ketidakbiasan. Yang pertama adalah validitas instrumen. Kita bisa lanjutkan hasil estimasi ini dengan melakukan
uji, namanya adalah uji Sargan. Ya. Selanjutnya setelah hasil estimasi ini lanjutkan pada komen dengan estat Sargan. Dan di sini adalah ada beberapa informasi. H0-nya itu adalah instrumen yang digunakan itu adalah valid ya. Jadi ini adalah kondisi yang diinginkan. Dengan demikian supaya tercapai H0 ini maka perlu p-value yang besar atau di atas dari 0,05 ya. Di sini diperoleh p-value-nya 0,09 ya, dengan taraf nyata 5%, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa hasil uji Sargan ini mengindikasikan instrumen yang digunakan sudah valid. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang kedua itu adalah konsistensi. Konsistensi ini dicek dengan menggunakan Arellano-Bohm test ya. Hasil estimasi ini bisa dilanjutkan misalkan ketikan pada komen estat Bohm ya. Dan di sini akan muncul informasi bahwa untuk one step ini tidak bisa dilakukan atau dikomputasi dengan standar error-nya yang GMM. Oleh karena itu perlu sedikit disesuaikan pada settingannya di sini ya. Jadi untuk robustnya ini bisa diganti dengan yang kedua ini, yaitu yang robust. Nah, kemudian dilanjutkan dengan estat Bohm untuk pengecekan konsistensi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk terpenuhinya syarat konsistensi itu adalah pada ordo yang kedua ya. Ordo kedua itu harus tidak signifikan atau tidak tolak H0. Ya, di sini ada keterangannya H0 itu adalah tidak ada autokorelasi. Ya, dan di sini hasil ordo kedua menunjukkan p-value-nya 0,51 yang berarti syarat konsistensi itu juga sudah terpenuhi. Nah, kita lakukan pengecekan untuk kriteria yang ketiga, yaitu ketidakbiasan. Untuk ketidakbiasan ini, hasil estimasi dengan menggunakan first difference GMM itu nanti perlu dibandingkan dengan hasil estimasi fixed effect model dan PLS. Ya, kita bisa run bagian sebelumnya, kemudian hasil estimasi ini disimpan dengan komen estimate store ya, akan namanya adalah FDGMM. Kemudian kita lakukan estimasi ulang dengan komposisi serupa seperti ini, tapi kali ini dengan menggunakan fixed effect model. Jadi nama fungsinya adalah xdirect ya, bukan xtabon. Dan di belakang koma ini diganti dengan FE. Selain itu, secara manual perlu ditambahkan variabel lag dari dependent ya. Bisa tuliskan L1 titik L real GDP. Nah, kemudian hasil estimasi ini bisa disimpan dengan fungsi estimates store fem ya, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk dengan PLS kita modifikasi lagi komennya ini. Kali ini tidak ada FE di belakangnya dan rumus di depannya bukan xdirect lagi tapi adalah regress. Nah, ini bisa disimpan juga estimate store ini PLS. Nah, kita sudah ada 3 hasil estimasi di sini bisa dilihat ada FDGMM, FEM dan PLS. Nah, kemudian untuk menampilkan perbandingannya secara ke samping ya, kita bisa gunakan fungsi estimate table. Tadi ada 3 yang sudah di-save ya. Yang pertama adalah FDGMM, kemudian FEM, kemudian PLS. Ya, kemudian ada beberapa tambahan, misalkan star ini untuk menampilkan variabel mana yang signifikan, kemudian tambahkan statistiknya, misalkan adalah N atau banyaknya observasi. Nah, ini bisa dilihat secara berdampingan dalam satu tabel hasil estimasi dengan FDGMM, dengan FEM, dan PLS. Ya. Untuk pemenuhan syarat ketidakbiasan itu nilai estimasi FDGMM perlu berada di antara FEM dan PLS. Jadi di sini bisa dilihat dengan FEM itu 0,5904, dengan FDGMM 0,5913, dengan PLS 0,9909. Secara angka koefisien dari lag dependent ini sudah memenuhi syarat ketidakbiasan ya, karena nilainya sedikit lebih besar dari koefisien FEM. Tapi karena ini terlalu berdekatan, barangkali bisa dipertimbangkan ya dengan menggunakan pendekatan GMM yang kedua, yaitu sistem GMM. Nah, untuk sistem GMM, kita bisa lakukan estimasi kembali ke sini, statistik, kemudian longitudinal panel data, dynamic panel data, dan pilih yang kedua di sini, yaitu Arellano-Buffer / Blunderbond estimation, atau
fungsinya disebut juga STDPD-SIS. Sama seperti tahapan sebelumnya, masukkan dependent variabelnya, real GDP, independent variabelnya adalah land populasi, land investment, dan land HDI. Ya, settingannya selebihnya sama semua, kemudian ini diklik OK. Kali ini muncul keterangannya, ini adalah sistem Dynamic Panel Data Estimation. Dan untuk pengecekan beberapa kriteria, kita mulai lagi dari kevalidan dari instrumen dengan menggunakan uji Sargan. Lanjutkan hasil estimasi ini dengan STAT Sargan. Dan dari uji Sargan diperoleh nilai p-value 0,1208, yang artinya tidak tolak H0 dan memenuhi syarat validitas instrumen. Kita lanjutkan untuk kriteria yang kedua, yaitu konsistensi dengan STAT Abon. Ya, tapi tadi ketika menggunakan FDGMM bisa dilihat bahwa perlu adanya tambahan robust ya. Jadi ini bisa kita pakai, tapi ada satu argumen tambahan yaitu VCE dalam kurung robust dibuat seperti ini dulu. Ya, kemudian setelah itu dilakukan STAT Abon. Dan hasil uji konsistensinya di sini bisa dilihat untuk orde yang kedua p-value-nya juga tidak signifikan, yang artinya memenuhi syarat konsistensi. Ya, jadi dua syarat sudah terpenuhi, yaitu validitas instrumen dan konsistensi. Untuk syarat yang ketiga, kita bisa lakukan pengecekan ketidakbiasan ya, bahwa sebetulnya ini hasil estimasi dari FEM tadi kan sudah disimpan ya, nilai koefisien FEM dan dari OLS. Jadi ini bisa untuk memudahkan perbandingannya, ini misalkan disimpan hasil estimasinya dengan fungsi estimate store sysGMM. Lalu kita gunakan fungsi estimate stable tadi, satu lagi tambahannya misalkan sysGMM. Ya, dan ini secara perbandingan ya, untuk koefisien sysGMM diperoleh 0,8994 pada variabel lag dependent dan itu ada di antara FEM dan PLS ya. Artinya sistem GMM ini juga syarat ketidakbiasannya juga terpenuhi. Nah, ini untuk pemodelan dengan sistem GMM. Dan dari sini hasil estimasinya, kalau kita mengacu pada hasil sistem GMM, ya bisa dilihat bahwa variabel yang pengaruhnya signifikan itu adalah len dari atau lag ya periode sebelumnya dari variabel PDRB itu sendiri dan juga populasi. Ini yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi dari provinsi ya. Sedangkan variabel investasi dan indeks pembangunan manusia itu secara statistik belum signifikan pengaruhnya. Dan di sini yang menjadi fitur tambahan atau kegunaan dari estimasi panel dinamis adalah karena adanya tambahan variabel lag dari dependent ini, maka kegunaannya itu adalah untuk melihat dinamika atau dynamic of adjustment, antara lain bagaimana konvergensi atau seberapa cepat nilai dari variabel dependent yang pada provinsi yang berbeda-beda itu akan menuju ke satu titik yang atau yang disebut sebagai konvergen. Ya, seberapa cepat pertumbuhan ekonomi atau PDRB real antar provinsi ini makin seragam atau makin berkurang ketimpangannya. Nah, itu yang bisa digunakan sebagai salah satu fitur dari panel dinamis, yaitu kecepatan konvergensi. Nah, untuk menghitung kecepatan konvergensi, nah itu bisa dengan menggunakan fungsi yaitu min len dari koefisiennya. Ya, dan kalau kita gunakan stata di sini bisa kita hitung berapa kecepatan konvergensinya dalam satuan persentase dengan fungsi display ya untuk menampilkan perhitungan yaitu min log dalam kurung angka koefisiennya ini. Jadi angka koefisiennya ini bisa di-copy. Saya gunakan yang sysGMM. Dan di sini bisa diperoleh kecepatan konvergensi dari PDRB real antar provinsi itu adalah sekitar 10,59%. Ya, artinya per tahun ya, artinya setiap tahun itu konvergensi atau kesenjangan pertumbuhan atau PDRB real antar provinsi itu berkurang sebesar sekitar 10,59%. Nah,
Nah, ini berarti ya butuh waktu yang mungkin puluhan tahun barangkali untuk bisa makin seragam atau ketimpangan antar provinsi dalam hal pertumbuhan ekonomi itu menjadi semakin berkurang. Kemudian selain kegunaan dari estimasi panel dinamis ini untuk menghitung kecepatan konvergensi, hasil estimasi ini juga bisa menunjukkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependennya. Nah, sebagai gambaran ya, koefisien yang muncul sebagai angka pada variabel bebas di sini itu adalah pengaruh jangka pendek. Pengaruh jangka pendek ini artinya adalah ya pengaruh untuk satu periode di periode yang sama saja terhadap si variabel dependen. Tetapi karena di sini ada dinamika ya, kita bisa menghitung bagaimana adjustment atau penyesuaian dalam periode-periode seterusnya, maka pengaruh jangka panjang itu juga bisa dihitung. Pengaruh jangka panjang itu diartikan sebagai akumulasi dari pengaruh jangka pendek yang mana setiap masing-masing periode itu diakumulasikan sampai seterusnya dan keseluruhan dari masing-masing periodenya itu akan dihitung sebagai pengaruh jangka panjang. Oleh karena itu di sini untuk menghitung koefisien pengaruh jangka panjangnya, ini adalah jangka pendek sebagai gambaran terlebih dahulu, maka kita bisa menggunakan transformasi atau formula yang digunakan adalah nilai koefisien jangka pendek ini dibagi dengan 1 dikurangi nilai koefisien dari lag dependent. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa menggunakan fungsi pada stata, itu nama fungsinya adalah NLCOM, non-linear combination. Ya. Kita pastikan dulu estimasi yang terakhir tadi itu adalah dari hasil panel dinamisnya ini terlebih dahulu dengan SysGMM ya. Nah, kemudian untuk melihat pengaruh jangka panjangnya dengan fungsi NLCOM, maka di sini akan ada 3 nilai koefisien, yaitu untuk populasi, untuk investment, dan untuk HDI. Ya, jadi untuk satu contoh ya, misalkan untuk pengaruh jangka panjang dari elemen populasi ini, maka kita bisa ketikkan fungsi underscore B untuk mengacu pada koefisiennya ini, yaitu L population. Ini yang dibagi dengan 1 minus dari underscore B dalam kurung siku adalah koefisien dari L1 titik L real GDP. Kemudian ini kurung tutup. Nah, ini adalah koefisien pengaruh jangka panjang dari populasi ya. Jadi jangka pendeknya adalah 0,072 dan jangka panjangnya adalah 0,7214. Dan juga variabel ini signifikan. Nah, kemudian untuk keseluruhan ya, jadi dalam satu fungsi ini bisa kita hitung keseluruhannya, ya bisa tinggal ditambahkan pada fungsi yang sama ini, kemudian pertama ini dimasukkan dulu dalam suatu tanda kurung, kemudian ini dilanjutkan untuk variabel dependen yang kedua. Ya, selain populasi juga ada L dari investment. Nah, kemudian juga ada dari LHDI. Ya. Untuk pembaginya dia sama ya, 1 min koefisien lag dependent. Nah, ini adalah pengaruh jangka panjangnya. Ya. Jadi koefisien jangka panjang dari yang kedua yaitu loan investment itu adalah seperti ini, min 0,005 ya, masih kecil, cukup kecil secara angka. Kemudian untuk yang ketiga atau HDI-nya adalah 2,304. Dan ini adalah signifikansi dari masing-masing variabel bebas. Oleh karena itu, jadi kegunaan panel dinamis di sini ya, dari estimasinya ada 2. Yang pertama menghitung konvergensi, dan yang kedua adalah menghitung pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Yang barusan ini adalah jangka panjang ya. Jangka pendeknya sudah muncul sebagai koefisien langsung dari hasil estimasi. Demikian ini adalah praktik pengerjaan analisis data panel dinamis di Stata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.